BTTH Kaisar Api, episode 323. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Apakah ini celah angkasa yang menuju ke tanah permaisuri iblis kuil racun yang tersegel? Sepertinya tujuan hantu ini sebenarnya untuk permaisuri iblis dari kuil racun. Melihat retakan kecil di pilar Optimus yang terdiri dari hantu-hantu suram yang tak terhitung jumlahnya, Xiao Yan tak kuasa menahan diri untuk berkata. Aku selalu merasa aneh, formasi kuno ini terlalu mudah, dan bahkan jika kau masuk melalui celah, aku khawatir ada semacam kekuatan penjara tirani yang lebih kuat dari ini. Saat itu, kata Dewa Pemakan Jiwa, Weng Om. Tanpa ragu, sang penjahat jiwa itu berubah menjadi seberkas cahaya hitam, lalu tiba-tiba melesat menuju celah kecil di pilar Optimus. Xiao Gui, ikutlah. Melihat ini, Xiao Yan tidak sempat berpikir, jadi dia pun mengikuti Xiao Gui. Di luar formasi Qiankun, dengan keempat pahlawan dari Hidden Soul Society memimpin bawahan mereka, para ahli Soul Hall, dan para jenderal roh darah bumi, mereka bertarung sengit dengan 8 ahli 10 besar di klasemen. Tiba-tiba, situasi menjadi sangat panas untuk sementara waktu. Bahkan dengan bantuan Duki Fei dan yang lainnya, kekuatan dari 4 benua tidak dapat dibedakan. Masalah waktu, hahaha. Para ahli dari 4 benua juga sama saja. Kali ini, kalian semua akan mati. Setelah beberapa saat, Mo Tianxing, pemimpin Hidden Soul Society, berhasil memukul mundur lawannya, Hei Jue, lalu mendengus. Hentikan mereka. Aku akan masuk dan melihatnya. Kali ini, kita harus mendapatkan apa yang kita butuhkan untuk menyelamatkan tuanku. Setelah Mo Tianxing selesai berbicara, dia segera berjalan menuju arah kuno Qiankun. Mau lari kemana kau? Tak lama kemudian, sesosok bayangan bermandikan cahaya perak tiba-tiba menyusul Mo Tianxing. Kemudian, kilatan petir di sekujur tubuhnya menggeliat dan mendengus dingin. Sial. Meskipun Mo Tianxing berkata bahwa kekuatannya akan menginjakkan kaki di Douxian Bintang 4, dia tidak berani menganggapnya enteng saat berhadapan dengan Duan Qifei, jadi dia hanya bisa bertahan sementara. Dan pertempuran di banyak tempat lainnya juga mengalami kebuntuan sementara, dan pertempuran tidak dapat dihentikan untuk sementara waktu. Di dalam Qiankun Ancient Array, di dalam pilar Optimus, ini ternyata ada formasi segel lain di dalam pilar Optimus, di dalam formasi Qiankun kuno ini. Tiba-tiba, penguasa pemakan jiwa sangat terkejut ketika dia menuangkannya ke dalam pilar Optimus, tetapi dia tidak memberi tahu Xiao Yan. Setelah Xiao Yan dan keduanya memasuki pilar Optimus, pemandangan mengerikan membanjiri hati mereka. Saya melihat bahwa ruang di depan mereka berdua adalah ruang mati yang sangat gelap dan tidak ada seorang pun yang memiliki vitalitas. Di tengah ruang yang redup itu, muncullah cahaya biru kehijauan, dan di sekitar cahaya hijau itu, bahkan energi langit dan bumi pun tak berarti, bahkan energi itu pun terpenjara, seolah-olah ada sesuatu yang eksis. Bagaimanapun, mereka berdua diselimuti oleh kekuatan jiwa Xiao Yan. Selain itu, perhatian roh jahat jiwa saat ini sepenuhnya tertuju pada permaisuri iblis kuil racun, sehingga mereka tidak memperhatikan Xiao Yan dan yang lainnya untuk sementara waktu. Ini, bagian dalam arah kuno Qiankun. Menurut informasi yang kudapat, sepertinya kuil racun bumi akan menjaga Ratu Iblis dari kuil racun. Kekuatan kuil racun bumi pada puncaknya setara dengan petarung abadi bintang 5 manusia. Namun, sekarang, di bawah tekanan formasi kuno Qiankun, kekuatannya telah turun menjadi petarung abadi bintang 4. Kekuatannya telah sempurna. Meskipun kuil racun bumi tidak sekejam kuil racun langit, ia telah mendapatkan bimbingan dari permaisuri iblis kuil racun, dan ia sangat ahli dalam menggunakan seni racun. Tepat setelah memasuki tempat ini, para hantu tidak bergerak dengan mudah, terus-menerus bercokol di kekosongan di atas mulut. Ia bergumam, dan bahkan matanya perlahan menatap ruang biru kehijauan yang jauh darinya. Di sana, jiwanya terkejut merasakan fluktuasi yang sangat mengerikan. Saya khawatir hanya Ratu Iblis beracun yang dapat memiliki fluktuasi seperti itu. Napas semacam itu tampaknya sepenuhnya terisolasi oleh suatu kekuatan, seperti segel yang menekan. Selama ribuan tahun,
masih ada manusia yang berani memasuki formasi Qian Kun kuno. Tidak, napas di tubuhmu tidak tepat. Tubuh jiwa. Tiba-tiba, di ruang redup, tawa yang seolah menembus jiwa perlahan terdengar, dan ketika suara itu terdengar, seluruh ruang meledak. Getaran yang sangat mengerikan. Di Dusa, Hung Sai tidak panik saat ini, matanya perlahan berputar, tetapi dia tidak dapat menemukan sosok di Dusa, jadi dia berbicara dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia meremehkan di Dusa. Istana Jiwa. Tak lama kemudian, terdengar suara dengusan dingin di ruang gelap itu. Di Dusa, dewa ini tidak ingin bicara omong kosong denganmu. Cepat datang dan biarkan permaisuri iblis racun Brahma kembali ke istana jiwa kita, dan sang dewa akan menyelamatkanmu dari kematian. Jiwa jahat itu melirik ruang redup itu dengan acuh tak acuh, lalu membuka mulutnya, seolah-olah ia memiliki kepercayaan diri yang luar biasa. Hanya sebuah aula jiwa. Kau tak layak membawakan sepatu untuk rajaku. Hahaha. Menderita sampai mati. Seketika, saat suara itu jatuh, sebuah ruang hampa di ruang gelap itu tiba-tiba menggeliat, dan kemudian sesosok aneh tiba-tiba muncul. Ini rem racun bumi. Xiao Yan dan Xiao Gui bersembunyi di kegelapan, mata mereka perlahan menatap sosok yang muncul dari kehampaan, tetapi ketika mereka melihat orang ini, hati mereka tak kuasa menahan rasa terkejut. Penampilan kuil racun bumi sebenarnya sama seperti manusia. Fitur wajahnya yang tajam terbelah menjadi tubuh yang proporsional, tetapi ada ki pertempuran hijau di sekelilingnya, yang terus menghantuinya. Di atas ki pertempuran itu, Xiao Yan menyadari racun mematikan yang tak kalah mematikan dari Cailin milik Ratu Medusa. Jelas, orang ini juga seorang praktisi seni racun yang kuat. Bum bum bum, rem racun bumi baru saja muncul, tanpa ragu sedikit pun, semangat juang hijau di tubuhnya langsung berubah menjadi hantu jahat, meraung ke arah hantu itu. Melihat ini, meskipun ia merasakan bahaya yang menyilaukan, ia tidak gentar. Di telapak tangannya, sebuah pisau hitam tertancap, dan bahkan sebotol giok berkualitas tinggi muncul di sisi lain. Di botol giok itu, setetes darah merah darahnya berdetak kencang, dan energi murni yang terkandung dalam darah itu mungkin tidak akan hilang bagi seorang petarung abadi bintang 4 sejati. Tik-tok, tak lama kemudian, jiwa itu langsung menghancurkan botol giok itu. Seketika, darah merah tua menetes perlahan ke pisau hitam itu. Wengom, dengan suntikan setetes darah ini, pisau hitam itu tiba-tiba tampak memiliki kebijaksanaan, dan semburan ratapan meletus dengan cepat, dan bahkan kekuatan suram di atas pisau hitam itu bagaikan air pasang. Segera menyerang rem beracun di tanah. Hantu jahat di Dusa langsung musnah setelah menyentuh pisau hitam hantu itu. Memberdayakan roh dengan darah, seni penguburan jiwa. Para penguasa istana jiwa memang tirani. Tetapi, setelah berbicara, dalam kehampaan yang redup ini, tiba-tiba tercium bau busuk, dan tiba-tiba seekor ular energi mematikan muncul dari kehampaan. Hehe, aku ingin jiwa jahatku menderita, tapi aku salah. Dalam sekejap, menghadapi serangan tirani dari rem beracun tanah, jiwa jahat itu tidak ragu-ragu, sudut mulutnya tersenyum aneh, dan pisau hitam terang itu menunjuk langsung ke suatu area di ruang gelap. Tempat di mana pisau hitam itu menyerang sebenarnya adalah tempat Xiao Yan dan yang lainnya bersembunyi. Ini tidak baik, namun, Xiao Yan, yang bersembunyi di kegelapan, merasa ngeri saat melihat gerakan hantu itu. Jelas, Xiao Yan tahu bahwa sosoknya mungkin telah ditemukan oleh hantu itu, dan ia segera menarik Xiao Gui dan mundur tiba-tiba. Sedangkan sosok hantu itu, ia menghadap ke ruang biru kehijauan tempat Ratu Iblis beracun disegel. Sungguh merepotkan, kuil racun bumi Dosian bintang 4 yang lengkap, kata Xiao Yan dengan sungguh-sungguh, melihat ular-ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan yang menyerang Xiao Yan dan kedua pria itu dengan agresif, ditambah lagi kuil racun bumi yang menatapnya di depannya. Hanya saja kuil racun ini tampaknya tidak memiliki tindakan pencegahan terhadap tindakan hantu, dan malah diizinkan pergi ke permaisuri iblis kuil racun. Sialan, Xiao Gui juga bergumam pelan dengan ekspresi muram di wajahnya. Jelas, kekuatan 4 dewa petarung bintang di kuil beracun ini sudah lengkap, dan ingin membunuh mereka berdua semudah mencubit semut. Minggir, sebelum terlambat untuk menjelaskan kepada Xiao Gui, atau menyelidiki sosok hantu itu, suara Xiao Yan terdengar sangat serius, dan dia langsung mendorong Xiao Gui menjauh. Manusia kecil, matilah untukku. Sabu-sabu. Pada saat ini,
jejak ki pertempuran hijau muncul dari tangan rem racun bumi, lalu tiba-tiba ia menggenggam tangannya erat-erat. Tiba-tiba, ular energi raksasa yang tak terhitung jumlahnya yang terdiri dari racun mematikan di ruang gelap dengan panik menghadapi Xiao Yanbang. Mereka melesat pergi, jumlahnya mengejutkan. Yang lebih mengejutkan Xiao Yan dan yang lainnya adalah bahwa Earth Poison Breachers benar-benar mengabaikan hantu-hantu dari ruang energi biru kehijauan, yang mungkin merupakan tempat di mana Poison Breachers Demon Queen ditekan. Boom! Dalam sekejap, Xiao Gui terdorong keluar oleh Xiao Yan, dan ular-ular ganas berbisa mematikan yang tak terhitung jumlahnya langsung melesat ke arah Xiao Yan. Dampaknya begitu dahsyat, bahkan bagi petarung abadi bintang 4 sekalipun. Yang kuat akan langsung musnah. Wah, api. Perubahan pertama Dewa Naga. Transformasi kedua. Dalam sekejap, kekuatan api merah menyala yang menyilaukan dan api suci kuning kaki tiba-tiba muncul di tubuh Xiao Yan. Pada saat itu, transformasi pertama Dewa Naga membuat kekuatan fisik Xiao Yan meningkat. Satu tingkat, perubahan kedua dari Indra Naga. Meskipun tidak banyak berpengaruh kecuali untuk menghadapi klan naga, Xiao Yan tidak menunjukkan kelalaian dan langsung menunjukkannya. Boom! Tak lama kemudian, ular-ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya datang langsung ke sisi Xiao Yan, lalu membuka mulut mereka yang berdarah dan menggigit api di atas tubuh Xiao Yan. Api itu redup, dan ketika semua api menghilang, aku khawatir situasi Xiao Yan juga akan menjadi sangat berbahaya. Robek, bahkan dengan berkah benih langit agung, api suci, dan transformasi pertama Dewa Naga, ular energi ekstrim ini masih memberi Xiao Yan fluktuasi yang sangat mengerikan. Tatap mata. Setelah beberapa saat, Xiao Yan dengan paksa menahan rasa sakit yang menusuk jauh ke dalam sumsum tulangnya, lalu jiwa yang mempesona itu berkumpul tepat di depan rem beracun di tanah. Sebuah kekosongan perlahan muncul. Potongan kecil jatuh. Tak lama kemudian, gas beracun jahat di tubuh Xiao Yan meledak menjadi gelombang yang menyilaukan, lalu menyuntikkan ular-ular berbisa tersebut. Dalam sekejap, ular-ular berbisa itu menembus pertahanan api Xiao Yan dan hendak menggigit. Jika menyangkut tubuh Xiao Yan, kekuatan fisik Xiao Yan sangatlah dahsyat. Jika ia digigit ular-ular berbisa yang mengandung gas beracun jahat ini, kemungkinan besar ia akan mengalami luka serius. Mata yang menatap. Pada saat kritis ini, kekosongan di depan Earth Poison Brak tiba-tiba mengumpulkan kekuatan jiwa yang menyilaukan, dan ruang itu tiba-tiba menggeliat, dan sebuah pupil abu-abu tanpa kekuatan apapun muncul. Pupil abu-abu itu baru saja muncul, dan tiba-tiba menghadapi Earth Poison Brak yang perlahan berkedip, dan Earth Poison Brake tidak memiliki pertahanan, dan terperangkap dalam mata yang menatap untuk sementara waktu. Bang bang bang. Tanpa bantuan gas beracun jahat dari kuil racun bumi, ular-ular berbisa jahat itu langsung berubah menjadi kabut putih dan perlahan menghilang di bawah terik Kaisar Suci Xiao Yan. Xiao Gui, pergilah menemui hantu itu. Xiao Yan buru-buru memisahkan jejak jiwanya dan berjalan menuju Xiao Gui, dan ular berbisa ini hanya bisa dicegat oleh dirinya sendiri. Bajingan. Tak lama kemudian, Earth Poisonous pun kembali normal, dan tatapannya langsung menghilang. Namun, aura Earth Poisonous menjadi kacau saat ini. Jelas, auranya tertangkap oleh tatapan mata, dan pasti ada banyak efek samping untuk sementara waktu. Kakak, Xiao Gui melihat kebuntuan antara Xiao Yan dan Didusa, dan hanya ingin menyelamatkannya, tetapi dihentikan oleh kekuatan jiwa aneh Xiao Yan. Sialan. Setelah berkata demikian, dia pun mengambil kembali informasi tentang kekuatan jiwa yang lemah itu, lalu mengejar ke arah tempat di mana jiwa jahat itu berada. Orang ini, sebenarnya ada fluktuasi api suci, kekuatan yang setara dengan petarung abadi bintang 3 tingkat menengah. Jika kita tidak menyingkirkannya sekarang, itu mungkin akan menjadi masalah serius bagi klan jahat asing kita di masa depan. Dengan kekuatan Xiao Yan yang begitu besar, mata Didusa menjadi muram. Ia tahu bahwa meremehkan Xiao Yan adalah tindakan yang salah. Gas beracun jahat di sekitarnya akan semakin berkumpul, mencoba melenyapkan Xiao Yan. Adapun Xiao Yan, ia mengandalkan api suci di tubuhnya, kekuatan api benih langit agung, dan kekuatan transformasi Dewa Naga, dan matanya menatap tajam ke arah rem racun bumi. Kekuatan keduanya terlalu besar, dan sekarang kita hanya bisa berharap Xiao Gui atau jiwa jahat dapat melepaskan permaisuri iblis beracun lebih cepat. Ledakan. Apa ini?
Jiwani secara alami menemukan Xiao Yan dan mereka berdua ketika mereka memasuki formasi Qiankun kuno. Lagi pula, ada beberapa hal luar biasa tentang Jiwani, tetapi kemudian mereka memecahkan formasi kuno dan menemukan racunnya. Ketika dia berhenti, dia langsung mengalihkan perhatian rem racun bumi ke Xiao Yan, dan dia juga bisa langsung mendekati inti segel. Pusat ruang gelap ini adalah ruang aneh yang dikelilingi oleh cahaya biru kehijauan, tetapi ruang biru kehijauan itu tampaknya terhalang oleh suatu kekuatan misterius dan ketakutan gelap, yang membuat orang merasa sangat tidak nyaman pada pandangan pertama. Di ruang aneh ini, terdapat kekuatan-kekuatan menakutkan, tetapi lingkungan di sekitarnya samar-samar terpisah dari ruang gelap ini oleh suatu kekuatan, sehingga hantu itu hanya datang ke ruang hijau selama beberapa hitungan. Saat aku berada di dalam beras, aku tidak berani bertindak gegabah. Boom! Tak lama kemudian, kekuatan jiwa yang menyilaukan muncul dari jiwa itu, sehingga sisa jiwa di tangannya pun terdorong keluar dari jubah hitam itu. Ah! Jangan bunuh aku! Tubuh jiwa yang hancur yang baru saja muncul tampak agak lemah, dan ketika dia melihat sosok hantu itu, dia tidak bisa menahan gemetar dan berkata, lagi pula, kekuatan petarung abadi di depannya secara mengesankan dikalahkan oleh hantu itu. Itu dilenyapkan, jadi dia sangat takut pada hantu. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, kau hanya perlu pergi dari sini, dan aku akan membiarkanmu pergi. Hantu itu menunjuk ke area berwarna biru kehijauan yang ada di dekatnya, lalu berkata perlahan. Oke, mendengar kata-kata itu, sisa yang hampir transparan itu sangat gembira, dan tanpa ragu, ia langsung membawa jiwanya yang lemah menjauh ke cahaya biru kehijauan. Dalam sekejap, bahkan jika itu hampir mati, ia bersedia mencoba, lagi pula, ia tetap berada dalam roh jiwa. Di tangannya, ia menderita rasa sakit hidup yang lebih buruk daripada kematian sepanjang hari. Siksaan seperti itu bagaikan neraka. Ah ah ah. Suara yang ganas terdengar. Wengom. Semburan cahaya fajar yang bagaikan fajar perlahan memancar dari ruang biru kehijauan. Di bawah kekuatan yang nyaris suci ini, bahkan jika itu adalah jiwa, aura di dalam tubuh menjadi kacau. Jelas energi yang terkandung dalam cahaya putih ini cukup untuk menghancurkan diri sendiri dengan mudah, dan jiwa yang tersisa segera hancur di bawahnya, tanpa jejak kekuatan yang tersisa, dan langsung menjadi abu. Yah, kau adalah Raja Langit, dan kau benar-benar telah memasang dua formasi segel di penjara penindasan iblis. Seketika, wajah hantu itu menjadi mengerikan, dan sulit untuk menembus formasi kuno Qiankun dan memasuki tempat di mana permaisuri iblis kuil racun disegel. Aku tak menyangka bahwa selain perlindungan kuil racun bumi, ada juga formasi lain yang mengikat permaisuri iblis kuil racun di bawah segel, dan yang benar-benar mengikat permaisuri iblis kuil racun mungkin hanya formasi di depannya. Sedangkan untuk formasi kuno Qiankun, Mor akan berperan sebagai penutup mata. Wengom. Dalam sekejap, cahaya putih yang sakral memancar dari ruang biru hijau di tengah ruang gelap, mengusir segala kejahatan di ruang ini, meninggalkan sinar cahaya suci yang tak tergoyahkan. Napas yang cerah. Formasi penyegelan dari pusat kekuatan tipe cahaya, gerbang cahaya fajar. Ini, gerbang cahaya fajar dari makhluk cahaya tertinggi. Melihat cahaya fajar yang menyilaukan perlahan muncul, pemakan jiwa dalam tubuh Xiao Yan tak kuasa menahan diri untuk tidak kehilangan suaranya. Yang Maha Tinggi Cahaya, Chen Siguangmen. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan segera melihat bahwa di dusa yang berdiri di sampingnya berdiri diam, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mengalihkan pandangannya ke arah dua jiwa dan Xiao Gui. Di dalam mausolem yang digabungkan dengan Tian Wangzang sebelumnya, masih tersisa pembangkit tenaga listrik tipe cahaya, dan ada pemikiran lain di dalam hatiku. Crash. Tempat istimewa di tengah ruang gelap yang diselimuti warna biru kehijauan itu kini tergantikan oleh fajar putih. Di tengah fajar putih itu, napas suci dan hikmat perlahan muncul. Di bawah kemunculan napas semacam ini, bahkan kuil racun bumi pun, napas di dalam tubuh ditekan oleh banyak orang. Terbungkus dalam nafas ini, aula di bawah cahaya biru kehijauan tiba-tiba menjadi kabur, dan jelas sepenuhnya ditekan oleh kekuatan pemenjaraan yang begitu tirani. Ratuku, merasakan fajar putih yang tak tertandingi ini, sudut mulut di dusa perlahan menggeliat, dan dia berkata dengan susah payah.
Tujuan menekan permaisuri iblis kuil racun adalah untuk menekan permaisuri iblis kuil racun, dan Arai Kuno Qiankun di luar pada dasarnya hanya untuk menekan dirinya sendiri. Hanya gerbang cahaya fajar yang dirancang khusus untuk menghadapi penindasan permaisuri iblis kuil racun. Dukung terus channel YouTube Sapta Novel. Dengan formasi Dharma semacam ini yang dikerahkan oleh pembangkit tenaga listrik tipe cahaya dengan seluruh kekuatannya, bahkan jika itu sama tiraninya dengan Dousian bintang 4 dari kuil racun, tidak ada yang dapat dilakukan untuk sementara waktu. Aku tak pernah menyangka permaisuri iblis rem racun akan benar-benar melahap dua formasi tirani seperti itu. Tak lama kemudian, sang pemakan jiwa pun tenang dan berkata, kekuatan tertinggi dan terendah dari sistem cahaya juga terletak pada 6 petarung abadi bintang, dan kebanyakan dari mereka berasal dari tahta suci. Sedangkan untuk gerbang cahaya fajar, itu adalah metode tirani yang hanya bisa digunakan oleh pembangkit tenaga listrik tipe cahaya. Dengan adanya formasi segel ini, beberapa aura gelap dan jahat akan ditekan semaksimal mungkin. Hanya saja penjara kota iblis ini sebenarnya dipenuhi oleh kekuatan-kekuatan bertipe cahaya. Sepertinya penguasa alam langit hantu memiliki hubungan baik dengan tahta suci. Kalau tidak, akan sulit untuk meminta kekuatan-kekuatan tahta suci bertindak. Surga, kata penguasa pemakan jiwa perlahan, dengan nada tak percaya dalam suaranya. Berhati-hatilah untuk sementara waktu. Jika kamu tidak kalah, lakukan saja semua yang kamu bisa. Rem beracun darat dengan kekuatan tempur kurang dari bintang 5. Meskipun kamu tidak bisa membunuhnya sekarang, tidak sulit untuk menghindarinya. Lagi pula, kamu memiliki harta karun di dalam tubuhmu. Soal seranganku, aku butuh mereka semua meninggalkan penjara penindas iblis. Kalau tidak, begitu identitasku terbongkar, aku akan salah mengira kalian pergi ke alam jiwali untuk mendapatkan Acachia Broken Enteritis, dan itu akan memengaruhi alam pemakan jiwa kita melawan jiwali. Serangan domain ini, Lord Soul Eater membuka mulutnya. Baiklah, Xiaoyan mengangguk perlahan ketika mendengar kata-kata itu. Sekarang, jangan terburu-buru dan keluarlah. Melihat kemunculan gerbang cahaya fajar, Xiaoyan pun tahu bahwa mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa di sini, bukan lawan mereka. Xiao Gui, maju. Dengan seruan, kecepatan kedua tubuh itu melonjak dan mereka melesat menuju dunia luar. Didusa, aku bisa menguraikan formasi ini, asalkan kau membantuku membunuh kedua orang ini. Menatap aula di depannya yang kabur oleh cahaya putih, jiwanya pun jernih, dan kini jaraknya semakin jauh. Hanya selangkah lagi untuk melepaskan permaisuri iblis rem racun. Jika aku tidak memanfaatkan kesempatan kali ini, aku khawatir tidak akan ada kesempatan lagi di masa depan. Benarkah? Didusa mendengar kata-kata itu, dan wajahnya dipenuhi kegembiraan. Lagi pula, meskipun kekuatan hantu ini lemah, ada kekuatan yang agak aneh di dalam tubuhnya. Lakukan. Tanpa ragu, hantu itu langsung duduk bersila, lalu energi hantu yang menyilaukan berubah menjadi kabut hitam yang menutupi langit, menyelimuti seluruh tubuhnya. Dan di atas kabut hitam itu, lingkaran-lingkaran pola berwarna darah muncul diam-diam. Di bawah pola berwarna darah semacam ini, bahkan kuil racun bumi merasakan kekuatan yang mengerikan. Orang ini, sungguh bisa. Didusa, yang tadi masih ragu-ragu, menatap Soul Evil dan bergerak. Tanpa ragu, ia langsung bergerak, dan berhenti tepat di depan Xiaoyan dan mereka berdua. Sesuai amanat orang lain, aku akan mengambil 2 nyawa kalian hari ini. Seketika, wajah Didusa berubah, rasa penindasan yang bermartabat muncul langsung dari tubuhnya, lalu menyerang Xiaoyan dan mereka berdua. Kakak, pergilah dulu, aku akan menghadapinya. Melihat keduanya langsung berhenti, Xiao Gui juga tahu bahwa situasinya sangat mendesak, dan langsung mengerutkan kening dan berteriak. Meskipun agak enggan, demi orang itu, inilah satu-satunya cara. Xiaoyan melindungi Xiao Gui di belakangnya, dan sebuah gulungan guntur perlahan muncul di tangannya. Di gulungan guntur itu, terdapat guntur mengerikan yang cukup kuat untuk melawan tirani 5 dewa petarung bintang, perlahan-lahan bertahan. Itu adalah gulungan dewa guntur yang cukup kuat untuk menahan serangan apapun oleh pembangkit tenaga listrik di bawah petarung abadi bintang 5. Bagi Xiaoyan saat ini, benda ini adalah keterampilan magis. Ketika dia berada di makam Raja Surgawi, dia tidak mau menggunakannya karena dia memiliki sisa jiwa Raja Surgawi, tetapi sekarang, saya khawatir dia tidak bisa menyembunyikannya.
Lagi pula, hanya dengan bantuan roh-roh jahat, permaisuri iblis kuil racun dapat dilepaskan sepenuhnya, dan semua kekuatan dari 4 benua dapat diusir. Dengan begitu, penguasa pemakan jiwa akan memiliki kesempatan untuk bertindak. Dan apa yang perlu dilakukan Xiaoyan sekarang adalah keluar dari sini dan pergi untuk memusnahkan para penguasa Soul Society dan Soul Palace. Menderita sampai mati. Dalam sekejap, jejak aura jahat hijau muncul di atas tubuh pedang beracun itu, berdetak kencang seperti roh api. Di bawah hantaman kekuatan ini, jantung api suci di tubuh Xiaoyan bergetar hebat. Bahkan Seng Yan pun bergidik. Jelas, dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, ia masih terlalu enggan untuk menghadapi Earth Poison Sa. Boom! Tanpa suara, Earth Poison Brak mendorong tangannya ke arah kehampaan tempat Xiaoyan dan keduanya berada, dan tiba-tiba pukulan mematikan yang menyatukan seluruh tubuh Earth Poison Brake dengan gas beracun jahat berubah menjadi satu pukulan. Busur hijau itu berputar-putar, bagai kilat, dan melesat dengan liar ke arah mereka berdua. Dengan kekuatan penuh seorang Douxian tingkat 4 yang disempurnakan, bahkan seorang Douxian tingkat 4 pun mungkin hanya akan terlihat suram. Kakak, ayo pergi. Xiao Gui tentu saja tidak tahu kartu truf apa yang ada di dalam hati Xiaoyan. Saat melihat busur hijau yang bersiul, aura hantu yang aneh muncul di tubuhnya, dan tatapan kematian yang sombong muncul dengan bangga. Pergi, jangan melihat ke belakang. Pada saat ini, Xiaoyan meraih Xiao Gui dengan satu tangan, lalu kecepatannya meroket, dan dia langsung lari keluar. Mati. Didusa tampak menikmati menyaksikan kehancuran ini, dan langsung mengabaikan gulungan Thor yang jatuh dari tangan Xiaoyan, lalu berkata sambil tersenyum. Boom! Gulungan Dewa Petir yang tampak lemah itu baru saja meninggalkan telapak tangan Xiaoyan, dan langsung terbakar seperti kembang api. Guntur abu-abu yang menyilaukan menyebar dengan cepat, kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan menyapu seluruh ruang dalam sekejap. Bagaimana mungkin? Didusa, yang awalnya tidak menyadarinya, menyaksikan adegan ini dan tak kuasa menahan rasa takjub di hatinya. Guntur kelabu yang muncul dari gulungan guntur ternyata memiliki kekuatan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Boom! Busur hijau tirani itu perlahan-lahan dimakan oleh guntur kelabu. Bang bang bang! Setelah beberapa saat, pusaran busur hijau yang tampaknya tak tertandingi itu dengan mudah menghantam petir abu-abu yang tak terhitung jumlahnya. Tanpa riak energi apapun, pusaran itu sepenuhnya ditelan dan dilenyapkan, dan petir abu-abu yang tersisa, dengan serangan yang mengerikan, menyerang rem beracun di tanah. Untuk sementara waktu, rem beracun di tanah, yang sekuat peri petarung bintang 4, benar-benar dilemparkan ke dalam gulungan petir oleh Xiaoyan, dan itu sangat memalukan. Boom! Pada saat ini, ruang di dalam Arai kuno Qiankun sepenuhnya diledakkan oleh kekuatan petir yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, suara petir bergema, sehingga rem beracun bumi tertelan. Kekuatan itu, tetapi dengan pengekangan yang luar biasa, bahkan menyebar ke jiwa, tetapi ditutupi oleh garis-garis berwarna darah pada kabut hitam. Dalam sekejap, di luar formasi gerbang cahaya fajar, para hantu duduk bersila, dan kekuatan misterius dan aneh muncul, terus-menerus memecahkan gerbang cahaya fajar, dan aula permaisuri iblis kuil racun, yang sepenuhnya ditekan oleh formasi gerbang cahaya fajar, juga lambat, muncul perlahan. Di dalam aula besar yang dikelilingi gerbang cahaya fajar, permaisuri iblis dari kuil racun dipenjara. Dan di aula ini, terdapat ruang khusus yang dikelilingi oleh sinar cahaya biru kehijauan yang jahat. Udara yang terlihat di mana-mana di ruang ini sebenarnya mengandung racun yang mematikan. Tidak ada dekorasi di ruang ini, hanya ada singgasana biru kehijauan. Di singgasana biru, sesosok wanita yang tidak bisa dibedakan dari manusia biasa duduk perlahan. Wanita itu berpakaian merah, dan pola khusus garis-garis biru kehijauan di antara alisnya, yang menunjukkan status dan kekuatannya. Pusat kekuatan tingkat kaisar dari ras jahat ekstrateritorial sebanding dengan Ratu Iblis beracun dari pusat kekuatan petarung abadi bintang 6 manusia. Kuil racun langit telah runtuh. Tapi setelah bertahun-tahun, akhirnya seseorang datang untuk menghancurkan segelnya. Melihat napas ini, sepertinya mereka adalah bawahan istana jiwa. Beberapa orang tua di istana jiwa telah berjasa besar membantu ras jahat asing kita. Aku sangat merindukan masa-masa ketika mereka bertarung berdampingan. Namun, orang-orang ini tidak tahu apa yang baik atau buruk, dan mereka ingin menggantikan klan jahat asing kita. Itu mimpi yang sia-sia.
Bayangan berpakaian merah itu selesai, berpose duduk dengan anggun, lalu berbaring miring di singgasana. Sekarang dia hanya perlu menunggu roh jahat menembus gerbang cahaya pagi, kau bisa sepenuhnya mendapatkan kembali kebebasanmu. Di sisi lain, dengan menggunakan Tor Scroll, Xiaoyan dan keduanya dengan mudah melarikan diri dari formasi dan kembali keluar formasi Qiankun kuno. Kekuatan tempur orang-orang ini sungguh tak bisa diremehkan. Saat baru saja tiba di medan perang, ia langsung menatap Du Qifei yang sedang mundur. Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk berkata, sulit bagi yang kuat untuk bertarung, dan bahkan yang kuat dari 4 benua pun terus-menerus terpuruk. Xiao Gui, pergilah dan usir atau bunuh semua ahli dari Soul Society dan Soul Palace. Begitu kata-kata itu terucap, Xiaoyan dan mereka berdua berbalik menghadap Mo Tianxing, pemimpin Soul Society dan pemimpin Soul Palace. Hei, meskipun Duo Qifei mengatakan bahwa kekuatannya telah meroket ke level Dou Xian bintang 3, waktunya terlalu singkat untuk sepenuhnya mengendalikan kekuatan ini. Oleh karena itu, Mo Tianxing, yang sempat menghadapi Dou Xian bintang 4,5 langkah, ternyata mundur dengan mantap. Menderita sampai mati, Mo Tianxing menyaksikan Du Qifei mundur, tatapannya menajam, dan dia siap menggunakan serangan tirani untuk melenyapkannya. Apakah kamu baik-baik saja? Xiaoyan datang langsung ke Du Qifei, menghentikan pukulan Mo Tianxing yang tampaknya tirani, dan bertanya, kenapa kamu keluar ke sana? Wajah Duo Qifei sedikit pucat, jelas sangat sulit menghadapi Mo Tianxing. Formasi kuno Qiankun telah dikendalikan oleh roh-roh jahat, aku khawatir kali ini, jawab Xiaoyan lembut. Sialan. Duan Qifei mendengar kata-kata itu, mata indahnya tak dapat menahan kerutan perlahan. Jika permaisuri iblis kuil racun sampai merusak segelnya, aku khawatir keadaan orang-orang ini akan menjadi sangat buruk. Prioritas utama sekarang adalah mengusir orang-orang ini terlebih dahulu, baru kemudian memberitahu para petinggi Villa Tianming, kata Xiaoyan dengan sungguh-sungguh. Menurut gurunya, sang dewa pemakan jiwa, si jahat jiwa memang memiliki kekuatan untuk menembus gerbang cahaya fajar, namun hanya dengan menembus segelnya saja belum tentu ia bisa menangkap permaisuri iblis beracun, maka ia pun siap memanfaatkan si nelayan. Dari mana tikus itu berasal? Melihat serangan tiraninya diblok oleh Xiaoyan, Mo Tianxing mendengus dingin. Jika bukan karena kemunculan Xiaoyan yang tiba-tiba, Duan Qifei pasti sudah kalah saat ini. Istirahatlah, orang ini, biar aku yang urus. Berbicara perlahan kepada Du Qifei, Xiaoyan tiba-tiba melompat dan datang tepat di depannya. Xiaoyan, sungguh mudah menembus sepatu besi dan tak menemukan apapun. Setelah Xiaoyan cukup dekat dengan Mo Tianxing juga menemukan sosok Xiaoyan. Pria ini adalah yang mulia 6 jiwa dari Istana Jiwa. Seorang manusia yang ditangkap oleh sebuah penunjukan kooperatif. Sepertinya kau mengenalku. Xiaoyan langsung bertanya, dengan lengkungan berbahaya di sudut mulutnya. Dipercayakan oleh orang lain, aku akan membawamu ke pengadilan. Ayo kita tangkap. Begitu kata-kata itu terucap, gelombang air tak berwarna muncul di sekujur tubuh Mo Tianxing, bersiul ke arah Xiaoyan dengan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Setengah langkah 4 bintang pejuang abadi. Hati Xiaoyan bergetar ketika melihat ini, dan dia langsung mengeluarkan teknik berapi-api, yang tiba-tiba menambahkan sentuhan kesungguhan ke dunia. Kecepatannya luar biasa. Mo Tianxing juga bergumam ketika melihat kecepatan kilat Xiaoyan setelah ledakan panasnya. Tidak, kita tidak bisa berlarut-larut seperti ini. Kita harus menaklukkan orang ini sesegera mungkin, lalu langsung pergi ke formasi Qiankun kuno untuk mendapatkan kembali beberapa barang. Lagi pula, ada sesuatu yang bisa menghancurkan segel tuanku. Jika jiwanya berkhianat, maka jiwa kita yang tersembunyi akan bertemu. Kali ini, aku khawatir kerugiannya akan sangat besar. Setelah beberapa saat, Mo Tianxing bergumam pada dirinya sendiri sambil menyaksikan pertempuran di 4 penjuru yang sangat sengit. Sepertinya ada sesuatu pada orang ini. Tiba-tiba, Xiaoyan merasakan aura mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari orang ini. Aura itu sedingin raksasa dari laut dalam. Xiaoyan, bisa memaksaku menggunakan benda ini adalah semacam pengakuan untukmu. Jadi, terimalah hidupmu. Tangan terlarang. Seketika di belakang Mo Tianxing, sebuah lengan yang ukurannya hampir sama dengan manusia perlahan dikorbankan olehnya, dan di atas lengan itu, cahaya mengerikan menyelimuti perlahan.
perlahan membentuk pola aneh yang berisi debaran jantung. Kekuatan yang terkandung dalam pola itu, bagi Xiaoyan, setara dengan raksasa yang tak tertandingi. Cek, ternyata itu tangan terlarang. Sepertinya orang di Hidden Soul Society yang disegel oleh Pluto Surgawi adalah Raja Laut Terlarang. Setelah beberapa saat, sang pemakan jiwa menjelaskan. Raja Laut Terlarang. Xiaoyan bertanya dengan curiga sambil tetap waspada. Raja Laut Terlarang, konon orang ini manusia, tetapi kekuatannya telah mencapai tingkat sempurna petarung abadi bintang 5, dan ia hanya selangkah lagi dari petarung abadi bintang 6. Ia menyimpan dendam terhadap penguasa pesawat, jadi ia berkolusi dengan Chen Hai yang kuat untuk membentuk jiwa tersembunyi yang akan mencegat Villa Tianming. Ternyata ada rahasia seperti itu. Xiaoyan merasa lega ketika mendengar kata-kata itu, tetapi seluruh tubuhnya terfokus pada lengan itu, dan kekuatan yang terkandung dalam garis-garis khusus di lengan itu cukup membuat Xiaoyan cukup kesulitan. Dengan munculnya lengan tabu ini, situasi pertempuran di langit tiba-tiba menemukan perubahan yang mengguncang bumi. Boom! Dengan munculnya lengan aneh itu, aura jahat yang tak terhitung jumlahnya di kedalaman penjara iblis kota tiba-tiba melesat pergi dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tiba-tiba, ia berubah menjadi seperti manusia. Di atas lengan besar dan kecil itu, asap biru dengan aura jahat perlahan muncul. Apa itu? Hei Jue dan yang lainnya terkejut ketika melihat serangan mengerikan di tangan Mo Tianxing, karena asap biru yang masih menempel di lengannya benar-benar membuat mereka semua tercengang. Orang ini, Xiaoyan menatap asap biru di lengan yang begitu dekat di depannya, pupil matanya langsung menyusut, dan api suci berwarna kaki meledak tak terkendali, sehingga melilit tubuh Xiaoyan. Xiaoyan, jika kau dapat menahan pukulanku, seluruh jiwaku yang tersembunyi akan mundur. Kalau tidak, hari ini, kekalahanmu sudah ditentukan. Tampaknya dia sangat yakin dengan kekuatan jahat di atas lengan itu, dan mulut Mo Tianxing tiba-tiba melengkung membentuk lengkungan aneh saat dia tertawa. Lengan ini diberikan kepadanya oleh Raja Laut Terlarang, dan kekuatannya lebih dari cukup untuk menekan dan melenyapkan beberapa petarung immortal bintang 4. Xiaoyan yang berada di tahap tengah fighting immortal bintang 3 tidak seperti membunuh seekor semut. Kalau begitu, aku akan lihat apakah itu lenganmu atau sidik jariku. Dalam sekejap, Xiaoyan melihat sekeliling, dan pertempuran di tempat lain memasuki tahap yang sangat panas. Dengan tambahan hantu, Hidden Soul Society dan para ahli dari Soul Palace benar-benar dikalahkan. Selama mereka mengalahkan Mo Tianxing, orang-orang ini tentu saja akan dikalahkan. Boom! Begitu suara itu jatuh, asap biru di lengan Mo Tianxing semakin kuat dan kuat. Setelah lengan jahat itu menyerap napas jahat yang tak terhitung jumlahnya di penjara penindasan iblis, jelas ada gelombang kuat di antara yang tak terlihat, mengejutkan semua orang. Namun, Xiaoyan, di sisi lain, perlahan-lahan memobilisasi napas di seluruh tubuhnya, dan bahkan pupil matanya sedikit mengecil, seolah-olah dia sedang menggunakan semacam serangan yang mengerikan. Orang ini, aku tidak menyangka dia masih punya pukulan backhand. Dia salah perhitungan. Saat itu, Hei Jue memimpin untuk melepaskan diri dari Mo Baixuan yang sedang bertarung dengannya, lalu menatap Xiaoyan dan Mo Tianxing di tengah, sudut mulutnya berkedut, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh. Kekuatan Mo Tianxing lebih kuat dari kekuatannya sendiri, bahkan jika dia melawannya, peluang menangnya sangat kecil. Semoga kau berhasil. Tak lama kemudian, Hei Jue melancarkan serangan gemilang, lalu langsung menyerang dengan Mo Baixuan. Dilihat dari kekuatan serangannya, kemenangan Hei Jue tinggal menunggu waktu saja. Kakak senior. Di sisi lain, saat Liu Yun dan Nebula bergabung untuk menghadapi Moran, orang ini malah kalah telak dan mundur. Hanya masalah waktu sebelum dia gagal. Aku akan menghentikannya. Pergi dan bantu Xiaoyan. Jangan biarkan Mo Tianxing meledakkan kekuatan di atas lengan itu sepenuhnya. Kalau tidak kita semua di sini akan terkubur bersamanya. Saat itu, kakak senior Xing Yun melihat ke samping Mo Tianxing. Asap hijau di lengan itu terus mengepul, dan jelas terlihat kekuatan jahat apa yang terkandung di lengan itu. Jika mereka dibiarkan meledak, aku khawatir akhir mereka akan hancur. Selanjutnya, setelah selesai berbicara, kakak senior Xing Yun melemparkan gukin di tangannya ke arah Liu Yun, mencoba memberikan bantuan kepada Liu Yun melalui gukin tersebut. Jangan pergi, aku percaya padanya. Tak lama kemudian,
Duan Qifei tiba-tiba muncul di samping Liu Yun, dan langsung menghentikan Liu Yun, menatap Xiao Yan dengan tegas. Tapi, ketika Liu Yun melihat Du Qifei datang untuk menghentikannya, ia sempat bingung. Du Qifei dan yang lainnya sudah saling kenal sejak lama, jadi mereka sudah akrab. Duo Qifei bisa berbicara dengan tegas, jadi ia yakin. Kau tidak akan salah, hanya saja serangan tingkat ini tidak boleh ceroboh. Tangan terlarang, mekar. Tepat ketika keduanya berada di jalan buntu, lengan di depan Mo Tianxing tiba-tiba membengkak hebat, dan asap biru terus mengepul dari lengannya, lalu dengan serangan seperti gelombang pasang, menghantam penjara penindas iblis yang meraung ke segala arah. Dalam asap biru yang tampak tidak berarti, sebenarnya ada fluktuasi halus yang dapat dengan mudah melenyapkan seluruh pusat kekuatan Samsung Dosian. Ini belum berakhir. Dengan menyebarnya asap biru, lengannya tiba-tiba membengkak, samar-samar membengkak hingga beberapa puluh kaki, dan terdapat jejak garis-garis jahat yang digambar dengan darah. Garis-garis ini tampak jahat dan samar. Jika benar-benar hancur olehnya, aku khawatir tempat ini akan berubah menjadi neraka. Tidak sabar lagi. Setelah beberapa saat, Liu Yun melompati rintangan Du Qifei, dan segera memetik gukin di tangannya. Suara merdukin pun bermunculan, berusaha mencegah gelombang jahat ini menyebar. Pertama kali aku menggunakannya, sungguh butuh waktu lama. Dalam sekejap, pupil mata Xiao Yan tiba-tiba terbuka, dan aura kuat bak Raja Langit dan Bumi langsung terpancar. Aura orang ini, kok bisa jadi aneh? Mo Tianxing langsung bertanya. Hei! Melihat asap biru jahat menyebar kemana-mana, dan lengan tabu yang membengkak tajam di depan Mo Tianxing, mata Xiao Yan menjadi seperti, energi pertempuran di tubuhnya menggeliat seperti air pasang, dan tangannya juga berada di Mo Tianxing. Di bawah tatapan takjub, tangannya perlahan menutup, dan bahkan terus berubah. Ini, mustahil. Tak lama kemudian, Mo Tianxing juga menyadari perilaku Xiao Yan. Pupil matanya langsung mengecil, dan gelombang energi mengerikan perlahan-lahan turun dari Xiao Yan. Wen berdengung. Setelah beberapa saat, energi langit dan bumi yang tak berarti di penjara penindasan iblis ini tiba-tiba menjadi sunyi, lalu terbang menuju Xiao Yan seperti ledakan bintang. Apa-apaan orang ini? Melihat ini, para ahli dari aliansi binatang jiwa dan sekte hantu 1000 boneka tak kuasa menahan diri untuk melompat, karena mereka juga menemukan energi langit dan bumi di penjara penekan iblis ini. Mereka semua meraung ke arah Xiao Yan. Untuk mempermalukan dirimu sendiri. Anak Xiao Yan, matikan saja aku. Lengan terlarang, meledak. Setelah beberapa tarikan napas, mata Mo Tianxing menyipit, lalu lengan terlarang di tangannya, bagaikan kembang api, menyebar sepenuhnya dengan dirinya sebagai pusatnya. Pada saat itu, jejak kejahatan yang menghancurkan segalanya tiba-tiba memenuhi udara, dan makhluk-makhluk yang terpengaruh oleh riak-riak itu, bahkan makhluk-makhluk jahat di penjara penindas iblis, lenyap seketika. Surga, segel raja. Melihat serangan mengerikan Mo Tianxing, Xiao Yan tidak takut sama sekali. Jejak tangannya berubah dengan cepat. Dalam sekejap, jejak tangan energi raksasa yang mengandung aura agung langsung terpancar darinya. Pada jejak tangan energi sepanjang 100 kaki ini, muncul pola cahaya misterius yang tak terhitung jumlahnya. Berkat pola cahaya ini, riak-riak jahat itu menjadi sangat menakutkan. Boom! Segel Raja Surgawi dan riak energi jahat saling bertabrakan, dan tidak ada keseimbangan seperti yang dibayangkan semua orang, tetapi riak-riak jahat itu sebenarnya berada di bawah segel Raja Surgawi milik Xiao Yan, dan tidak ada perlawanan tambahan. Kekalahan telak pun terjadi. Baru pada saat inilah wajah Mo Tianxing mulai tampak mengerikan, segel Raja Surgawi. Bagus sekali kau bajingan Raja Surgawi Zhang.